Udah belum? Bentar lagi bang. Ku pojok ya? Iya, pojok. Saya nengok nih, mau manggil. Bang, ayo ke atas gitu kan. Gak ada. Saya ke atas, orangnya lagi di pinggir kolam. Tapi nyoleknya berasa pakai dengkul. Pakai ini nih, paha. Iya. Ini kan. Oh iya pak, kenapa pak? Saya bangun, cuman masih apa sih, belum sadar ya. Ngomong gini kan. Tuh HP-nya udah saya balikin. Tadi ada yang habis patroli ke ruang pompa hidran. Gak ada bang, siapa yang berani selain engineering? Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2021 lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik seputar mistis dan horor, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai hari ini telah mendukung dan mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Septian. Ya. Wah, ini kejebak banjir bang ya. Iya iya. Dari Bogor menuju perjalanan sini banyak rintangannya dong bang ya. Wah banyak banget itu. Banyak ya, lumayan. Oke, saya ucapkan terima kasih juga Bang Septian sudah hadir di studio YouTube Jejak Backpacker. Sama-sama bang Ale. Ya, di sini Bang Septian akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu bekerja di salah satu Apartemen apartemen di Jawa Barat. Jawa Barat, Depok ya. Iya. Depok, Jawa Barat. Oke, Bang Septian bisa diceritakan dulu kisi-kisinya nih Bang. Kejadian ini pada tahun 2021. Saya bekerja di sebuah apartemen itu. Konon katanya sih ada salah satu basement yang dulunya bekas tanah kuburan yang diuruk, digali, dan konon katanya sih mayatnya pun masih ada di situ. Gitu. Oh, mayatnya berarti Iya, nggak iya. dipindahkan mayat. Enggak, langsung aja digini. Mungkin itu udah berapa tahun kali ya, udah nggak berbentuk manusia, jadi langsung aja kali. Konon katanya. Oke, disimpan dulu ceritanya Bang. Tapi sebelum Septian menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Septian, suaranya Iya, Bang. agak dinaikin lagi nanti ceritanya, Oke. volumenya agak dinaikin lagi. Ceritanya santai aja, mengalir seadanya, Iya. gitu, Bang ya. Iya, siap. Siap, Bang Septian ya bercerita. Oke, silahkan Bang Septian. Ya awalnya sih ini saya lagi baru putus kontrak kerja ya. Oh, kirain putus cinta. Oke. Iya, baru putus kontrak kerja waktu itu. Cuman saya lagi butuh banget uang. Saya nyari kerjaan waktu itu kan. Oke. Saya nyari kerjaan Melanang Buana lah waktu itu kan. Ada sebuah apartemen, saya lihat di situ ada bacaan kan, dibutuhkan lowongan juga kan. Dibuka lowongan untuk staf teknisi waktu itu. Saya coba ngelamar waktu di situ. Ya ngelamar, saya tunggu beberapa minggu sih. Alhamdulillah ya, saya dipanggil juga kan waktu itu, dipanggil lanjut interview satu hari itu.
lanjut interview. Habis interview nunggu besoknya, nunggu lanjutan lagi. Alhamdulillah dipanggil lagi. Habis interview itu saya suruh masuk untuk training equipment, yaitu pengenalan tata letak, area engineering gitu, kayak panel-panel listrik, genset segala macem gitu. Di situ juga saya baru pembagian shift kerja. Waktu itu ada 3 shift nih. Shift 1 itu masuk pagi 2 hari. Shift 2 itu masuk sore ketemu malam 2 hari. Shift 3 itu masuk malam ketemu pagi, Bang Ale. Oke. Ya gitu lah. Di situ saya kan baru juga tuh, masih training equipment, masih dalam pengawasan juga, kerja juga Bang Ale di situ kan. Ya udah tuh saya lanjut. Hari pertama sih normal aja gitu, normal, ya udah kerja biasa sama anak-anak lah. Habis kerja gitu normal, saya ada satu pengenalan lagi namanya air recycle, ruangan air recycle. Jadi limbah apartemen yang belum disaring itu di situ dulu disaring gitu. Itu letaknya di basement juga. Nah, satu lagi ada namanya ruang pompa hidran untuk kebakaran. Biasa untuk kebakaran di situ kan. Saya di situ mulai bekerja dulu tuh, bersih-bersih lah ibaratnya, training dulu, training segala macam itu kan, bersihin, belum kerja kayak ada troubleshoot gitu. Udah saya kerjain segala macam, happy sih, saya enjoy kerja di situ kan. Cuman waktu itu ada apa sih, cerita katanya gitu kan, cuman nggak saya ambil pusing waktu itu di situ kan. Ya udah bodo amat lah gitu kan. Ya udah saya kerja biasa. Shift pertama saya besoknya tuh langsung masuk shift pertama pagi. Saya kerja 2 hari, terus saya kerja habis 2 hari pagi tuh masuk ke sore lah. Dari sore itu 2 hari udah masuk malam. Nah, di dalam teknisi itu kan ada namanya checklist harian tuh Bang Ale. Oke. Ya, checklist harian. Jadi memastikan untuk area gedung itu sesuai standar semua gitu. Nyatetin kayak apa, ampere meter, terus ngecek MCB segala macem gitu kan, dipastikan aman supaya nggak kejadian apa-apa gitu. Nah, yaudah tuh lanjut, saya masuk malam, saya mulai bekerja lah gitu. Masuk malam saya ditemenin sama 2 orang ini nih Bang Ale nih. 2 orang, satu shift itu kan 2 orang ya. Oke. Satu shift 2 orang. Saya mulai nih, yang satu lagi kebetulan lagi ada trouble juga kan. Saya mulai checklist lah, biasanya saya berdua nih checklist nih. Saya sendiri waktu itu, sendiri nyatetin segala macam, mulailah gerak gitu kan. Dari mulai ujung apa, gedung sampai ke ujung gedung lagi gitu. Cuman di situ saya rada, namanya malam ya, merinding lah gitu, nggak enak juga di apartemen di basement gitu kan. Tapi saya beraniin aja karena hari pertama kerja. Hari pertama kerja itu ya belum ada apa-apa lah gitu kan, belum ada apa-apa. Lanjut tuh besoknya hari kedua shift malam. Masih shift malam. Masih shift malam. Iya, hari kedua masih masuk shift malam. Sama saya lanjut checklist lagi nih setiap jam 2 malam. Checklist lagi kan Bang Ale. Habis checklist lagi dari mulai gardu PLN, terus gardu yang lain lah gitu. Di situ kan apartemennya ada 3 tower lah waktu itu. Oke. Ya ini saya ini kebetulan di tower 3 gitu kan. Checklist semuanya udah, terus ke air recycle. Nah, di air recycle itu saya udah mulai rada merinding tuh waktu itu malam-malam. Udah mulai rada merinding. Cuman saya paksain, namanya kerjaan kan, harus profesional lah Bang Ale gitu. Udah itu saya naik, ada nih satu nih, saya mau lanjut ke ruang pompa hidran. Di situ saya minta temenin, saya juga takut juga di situ karena kan itu di luar apa ya? Ini apartemen cuman taman, ada kolam renangnya di samping kolam renang. Jadi dia tuh terpisah lah sama area gedung itu kan. Oke. Ya, saya lanjut ke resepsionis. Cuman waktu itu kan kalau malam yang jaga security ya. Saya minjem kunci. Pak, minjem kunci dong gitu kan. Buat apaan Mas? Buat ini mau checklist ruang hidran, pompa hidran. Oh, ya udah nih, sama siapa? Sendiri. Jangan sendiri gitu kan. Emang kenapa? Udah jangan sendiri, kalau bisa berdua gitu. Udah tuh saya balik lagi ke base camp kan. Balik ke base camp, terus saya minta temen saya nih, ada satu namanya Rian. Saya samarin aja ya. Nggak enak. Saya minta temenin, ya kan kebetulan pas lagi mau minta ditemenin,
ada trouble, terus urgent ya kan. Nggak bisa tuh waktu itu, nggak bisa berdua, memang harus sendiri-sendiri mau nggak mau gitu kan. Karena saya masih baru waktu itu, saya ditugasin kayak udah lu checklist aja lah yang gampang. Tapi kan ngeri juga di luar gedung itu bang, gitu serem lah. Udah gitu sampingnya itu, samping si ruang pompa hidran ini rel kereta gitu. Angker juga sih itu, rel kereta itunya juga angker juga. Ya udah tuh akhirnya saya sendiri mau nggak mau, tapi kata dia lu bawa HT gitu kan. Oh yaudah bawa HT. Mungkin si teman saya ini udah tahu kali, dia kan senior juga tuh di situ. Bawa HT, ya udah bawa HT. Emang kenapa bang? Saya gituin kan. Udah bawa HT aja. Alasannya mah HP takut gak ada sinyal. Ya. Ya udah tuh saya jalan sendiri. Terus security juga ngeledek. Bang baru ya? Iya, hati-hati perkenalan. Apaan sih saya gituin kan. Saya nggak ngambil pusing juga waktu itu, namanya masih baru, terus kerjaan juga nggak percaya juga saya kan sama kayak gitu-gituan. Udah tuh saya jalan keluar dan ngambil kunci itu, terus pintu akses keluar aman kan. Udah keluar, saya lanjut tuh jalan. Oh ya ada satu lagi tuh, security ngomong kalau habis buka pintu kunci ruang pompa, kuncinya dicabut ya, jangan ditaruh di situ. Oke. Ya terus saya bilang emang kenapa pak? Nggak suka los kata dia gitu, takutnya jatuh. Oh ya udah saya lanjut aja jalan. Saya lanjut jalan, saya cabut tuh kuncinya, udah nyampe pompa hidran itu, saya cabut kan kuncinya, saya turun. Emang sih di situ rada kayak apa ya, atmosfernya beda bang. Kayak sumpek gitu. Ngap gitu ya. Iya ngap, panas. Padahal di luar namanya malam nggak mungkin lah gitu kan. Pasti dingin walaupun di situ nggak ada AC gitu. Dingin. Saya masuk ke bawah, turun, mulailah coba nyatet satu-satu gitu kan. Itu belum ada kejadian aneh tuh waktu itu. Belum ada kejadian aneh. Saya coba catat satu-satu perlahan. Di situ sih emang ada. Jadi ruangannya itu ada 6 titik lampu. Satu ruangan hidran. Itu ada di pojokan lampu mati. Lampunya mati, jadi gelap gitu kan. Di situ ada pompa pipa hidran, itu warnanya putih. Terus pompa hidran warnanya putih. Pipa. Oh pipa. Pipanya. Okay. Mungkin kan karena dia di pojok, dicat sesuai itu warna apa? Ruangan pompanya juga gitu kan. Terus udah gitu dia kayak ada kleman hitam. Oke. Klem besi hitam. Ya. Nempel di. Iya yang nempel itu kan. Saya mulai nyatet, pas nengok klien saya apaan tuh awalnya kan, kaget juga. Apaan tuh gitu. Saya samperin, oh bukan, saya pegang. Emang ada halusinasi juga gitu kayak gitu. Udah mulai ada halusinasi gitu kan, udah mulai jam 2 malam ya, saya ya takut mah ada walaupun nggak percaya gitu kan. Cuman ngeri juga nih posisinya. Ini ruang pompa hidran, sampingnya udah tembok. Yang saya takutin orang masuk ke situ loncat gitu. Saya takut itu. Terus kirain saya nyamar jadi apalah gitu takutnya kan. Ya udah tuh saya pegang itunya. Oh bukan nih. Kan saya si Po gitu. Si Po Cica gitu kan. Ya udah tuh saya udah beres semua, saya cabut lagi ke atas nih. Saya cabut ke atas, belum ada apa-apa sih waktu itu kan. Udah tuh, cuman mulai berasa pusing. Pas berapa langkah dari si ruang pompa itu berasa pusing saya. Udah mulai berasa pusing. Udah mulai kayak waktu itu nggak tahu ya, saya lagi kurang enak badan juga gitu kan. Kok badan nggak enak gitu, mau izin pulang, baru masuk awal kerja gitu kan, nggak enak juga gitu. Udah tuh saya akhirnya nggak saya rasa waktunya tuh awal-awal itu kan. Udah bang, selesai itu saya lanjut ke malam yang shift malam berapa minggu ya nih, saya lanjut ke situ. Masuk shift malam yang kedua, minggu kedua nih saya kerja. Belum ada apa-apa juga sih sama gitu. Biasa nyatet lagi, checklist lagi nih mulai nih bang nih, mulai checklist lagi. Habis checklist saya mulai ke ruang pompa itu. Ruang pompa itu, tapi kan harus ngelewatin si kolam renang juga tuh. Kolam renang tuh kan ada tamannya. Nah waktu itu saya mau lewat tuh sama teman saya ini nih, mau lewat, emang nggak ada angin, tapi kayak pohon apa goyang-goyang gitu. Pohon di belakang ruang pompa hidran itu goyang-goyang. Yaudah tuh saya nggak ambil pusing kan waktu itu. Udahlah,
gak usah diladenin kan teman saya gitu kan. Udah yuk lanjut ke bawah, checklist. Saya ke bawah turun. Dia sih yang ngomong, ada no, apaan? Udah gak usah diambil pusing, udah catat cepetan. Gue tunggu atas ya gitu. Ya udah lu jangan kemana-mana. Ya udah tuh, dia tunggu di atas, saya nyatat ke bawah. Terus dia ke bawah nih, cuk ke bawah kan, negor, lu udah belum nyatet? Lama banget gitu kan. Iya, saya kan manggilnya abang. Iya bang, bentar lagi nih. Ya udah tuh, di kepojokan. Saya nengok, udah kagak ada orang. Dia turun, nampak jelas nih. Turun. Kucuk turun. Nepok. Udah belum? Bentar lagi bang. Ku pojok ya. Iya, pojok. Saya nengok nih, mau manggil, bang, ayo ke atas gitu kan. Gak ada. Saya ke atas, orangnya lagi di pinggir kolam. Oh, tiba-tiba setelah dia turun itu dia kayak naik lagi gitu, nepok pundak. Jadi saya di bawah nih, udah turun kan tadi. Udah lu turun, gue di atas. Dia di daratan gitu, nggak di basement. Saya yang nyatet, dia yang namanya senior ya, saya ngargain kan. Mungkin dia nggak mau capek apa gimana. Ya udah tuh, saya catetin. Dia turun, tek bunyi turun. Nepok ini saya. Udah belum? Bentar lagi bang. Ya udah gue ke pojok dulu ya. Ya kan saya ngerokok lah apa gimana. Pas saya nengok, nggak ada gitu. Terus siapa dong? Ya saya waktu itu kurang tahu juga. Namanya sepatu safety kan itu berisik ya bang. Cek gitu kan. Itu turunnya ketara. Cek. Saya pikir, oh bang itu kali kan. Nah ya udah, nepok ada, mukanya biasa. Mukanya biasa. Dia layaknya manusia aja lah gitu. Saya lihat normal, tubuhnya normal manusia gitu kan. Cuman dia nepok, berasa saya juga tepok gitu kan. Pojokan dulu ya. Iya biasanya kan yang namanya ini ngerokok lah, teknisi gitu kan. Ya udah, saya selesai beres. Saya pastiin semuanya aman nih. Semuanya aman. Saya mau bilang, bang ayo ke atas yuk. Udah jam 2:30 waktu itu. Saya pas nengok kagak ada orang ya. Saya teriakan, bang ayo. Dan saya dia kayak nyenderan di pompa hidran itu kan ada banyak tuh. Nyenderan di situ apa gimana, saya lihat kagak ada orang. Saya lanjut ke atas tuh. Orangnya ada lagi ngerokok di atas, tapi cuma di pinggir kolam. Terus saya langsung kayak orang linglung gitu. Terus kayak langsung, ini siapa tadi yang ke bawah gitu. Saya belum ngomong. Menyerupai ya dia. Iya, waktu itu saya belum nanya dia. Terus udah yaudah ayo bang ke base camp tuh. Udah kunci tuh, dikunci ke base camp. Terus saya nyolek, bang tadi ke bawah nggak? Kagak, orang gue di atas lagi gituin kolam. Anjir. Iya, saya kan abis dari situ langsung jalan tuh. Yaudah bang, yuk ke base camp yuk. Capek nih, pusing pala. Karena kan abis aneh juga kejadian itu gitu. Kok dia turun berasa nepok kayak orang, tapi giliran saya nengok, masa iya cepet banget gitu jalan dari ujung. Itu kan ruangannya lumayan gede. Ada 8 pompa apa ada berapa gitu, ada 8 seingat saya. Itu nggak mungkin lah dia lari, nggak mungkin dia jalan pelan juga, sepelan-pelannya melayang apa gitu. Iya, sepelan-pelannya kaki teknisi gitu kan. Maksudnya sepatunya kan gede-gede, pasti ada bunyi jeg-jeg gitu kan. Saya lihat nggak ada. Terus yaudah saya lanjut ke atas kan, nengok orangnya ada di situ. Ya udah tuh saya lanjut lah. Saya nggak cerita dulu kan, cuman baru nanya, tadi ke bawah nggak? Kagak. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Dia nyengir doang tuh. Kenapa? Jahil ya? Iya, tapi saya nggak cerita itu nyerupain dia gitu kan. Ya udah tuh saya masuk ke base camp. Di situ saya tidur kan. Mau tidur lah, udah capek banget. Terus saya mau ngecek HP nih. Mau ngecek HP, ketinggalan di ruang pompa hidran itu. Waduh. Iya. Bang, HP saya ketinggalan di ruang pompa hidran. Bisa ambilin nggak? Lu aja deh ambil sendiri. Malas, udah jam 3. Emang kenapa bang? Udah, lu tadi habis ngeliat itu kan, gue tahu. Iya habis ngeliat itu. Udah besok pagi aja. Ya udah besok pagi deh. Ya udah tuh tidur kan kita. Tidur. Base camp itu kan dikunci tuh, kita kunci kalau ruangan teknisi, nggak boleh ada yang masuk. Pokoknya gedor-gedor aja lah, security juga gitu. Cuman posisinya waktu itu saya tidur kayak di bangku warkop yang panjang papan gitu kan. Kita tidur sebelah-sebelahan nih.
di tengahnya meja kan. Itu kayak ada yang nyolek gitu. Tapi nyoleknya berasa pakai dengkul. Pakai ini nih, Pak. Iya. Ini kan. Oh iya Pak, kenapa Pak? Saya bangun cuman masih apa sih belum sadar ya. Ngomong gini kan. Tuh HP-nya udah saya balikin. Suara itu. Iya, saya dengernya tuh jelas nggak jelas. Oh iya Pak, makasih. Saya melek kan, pas azan subuh gitu kebetulan. Saya cek, emang bener tuh HP saya. Hah? Itu bener emang HP saya. Ada? Ada. Saya cek, saya bolak-balik, oh ini HP. Saya keluar nih, tanya mas security kan. Tadi ada yang habis patroli ke ruang pompa hidran. Gak ada bang, siapa yang berani selain engineering. Anjir. Bohong, jangan ngeprank saya gitu. Mentang gue anak baru di prank gitu kan. Pengalaman gue juga banyak jadi teknisi, jangan ngeprank lah gitu kan. Berkata muka saya baby face katanya kan. Ini gue banyak pengalaman, lu pada ngeprank lu ya. Tanya aja danrunya. Terus lagi juga kan itu pintu lo kunci bang. Siapa yang berani masuk, kunci di dalam. Terus saya pas mau sholat subuh tuh nanya tuh. Saya langsung bingung kan. Ya juga ya. Siapa yang apa? Anjir, gue merinding. Siapa yang ngambil ini HP gitu kan? Saya bingung juga kan siapa yang ngambil ini HP. Ya udahlah tuh, saya mulai apa sih? Kepikiran banget, takut lah. Jadi mau kerja kayak rada takut shift malam gitu kan. Oke. Udah tuh lanjut. Ini kan udah shift malam minggu yang kedua ya, hari pertama. Nah ini shift malam yang minggu kedua, hari kedua. Waktu itu saya disuruh nyatet meteran apa sih kamar tenan ya. Dia kan harus bayar listriknya berapa tuh bang tuh. Waktu itu saya disuruh catetin 20 lantai. Posisi jam 11 malam. Okay. Dibagi nih si temen saya lantai 30 nyampe lantai berapa ya? 30 nyampe lantai 20-an. Sisanya saya. Nah yaudah tuh waktu itu saya kerjain lah, kita bagi dua. Kan gak enak juga kalau saya anak baru, saya yang sedikit gitu kan. Emang dia waktu itu ngajakin mau berdua aja nih satu gedung, apa sendiri. Saya kan tuh mikirnya biar cepet selesai aja lah gitu, karena saya udah ngerti juga kan. Yaudah sendiri aja bang. Oke sendiri nih ya. Iya, bawa HT lagi, jangan gak bawa HT kata dia gitu kan. Iya bang bawa HT. Udah tuh bawa HT. Mulailah kita turun di beda lift kan, di beda lantai, naik lift satu lift. Posisinya waktu itu di lantai itu sepi, hening banget. Hening di lorong itu tuh, hening, kagak ada suara sama sekali. Ya apartemen sih, sehening-heningnya apartemen pasti yang nyewa ada lah ya. Pokoknya malam itu hening banget, posisi hening banget, nggak ada apa-apa. Udah tuh saya catatin satu-satu. Terus nih ada nih kamar yang katanya itu bekas ada bunuh diri. Tapi saya nggak penasaran. Nggak penasaran waktu itu, cuman saya berapa hari masuk gitu kan. Pokoknya pas interview ada kejadian. Pas saya interview, itu ada kejadian. Cuman ditutupin lah pihak manajemennya kan. Kamar ini. Cuman teman saya waktu itu ngasih taunya nggak secara langsung gitu, maksudnya di kamar ini hati-hati ya gitu kan. Kejadian itu tahu nggak kejadian apaan bang? Saya nggak, pura-pura nggak tahu. Teman yang masuk bareng sama saya ini cerita waktu itu kan ada beberapa teman yang masuk bareng ya. Lu shift malam? Iya. Ini katanya ada ini. Oh gosip kali gitu kan. Oh ya udah deh, saya tahu. Tapi kan mungkin teman saya yang ini nggak ngasih tahu biar saya berani kali gitu kan. Takutnya saya anak baru beberapa minggu dengar cerita yang aneh-aneh itu, saya gak jadi kerja gitu apa gimana gitu kan. Baru masuk masa langsung resign gara-gara gitu doang gitu. Ibaratnya belum perang lah udah nyerah gitu kan. Ya udah tuh saya lanjut tuh checklist satu-satu. Pas di lantai itu belum ada apa-apa sih emang. Pas di liftnya ini di lift saya udah selesai satu lantai nih, masuk ke lift
turun kan ke lantai berikutnya. Itu tiba-tiba pintu lift ketahan. Pintu lift ketahan. Pintu lift ketahan. Saya bilang, ini ada apaan nih? Kan? Error kali ya. Saya bilang. Saya pencet-pencet, saya keluar, pintu lift ini nih. Pas mau nutup, itu kayak ada kelihatan sosok. Duk. Kenceng, pintu liftnya tutup, kenceng. Di luarnya. Ini saya masuk. Oke. Kan error nih, nggak ketutup. Saya takutnya itu lift apa jatuh apa gimana ya. Saya makanya keluar kan. Oke. Saya pencet-pencet lagi nih, tanda buat ke bawahnya. Itu kenceng nutupnya. Pas kenceng itu saya lihat kayak ada sosok apa gitu. Kenceng, duar gitu kan. Udah tuh, saya langsung masuk ke lift sebelahnya. Kebetulan lift sebelahnya kebuka juga kan. Oke. Saya masuk lift ke sebelahnya, saya turun nih. Set. Lift yang tadi turun juga sama, bareng. Saya belum mencet tombol yang bawah itu. Saya belum mencet. Tapi kan logikanya gini, Bang. Kalau ini 2 lantai ini kosong nih malam. Oke. Kalau lift ini bareng, pencet gini, pasti ini ada yang mencet kan di bawah. Betul. Tombol nyala kan. Betul. Pas saya turun, ini belum kepencet. Turun gitu. Anjir. Ya, mulai nih, pala gede nih, kayak merinding gitu kan. Kayak, waduh, apaan nih gitu kan. Cuman nggak saya ambil pusing juga lah gitu. Masing-masing gitu kan. Kalau emang bener ada. Nyatet ke lantai selanjutnya, itu bau amis tuh. Udah mulai kayak bau amis darah tuh, nggak tahu kenapa tuh malam itu. Tepatnya lantai berapa itu? 19. Iya. Oke. Itu emang katanya ada, setiap lantai itu ada kejadian. Setiap lantai ada kejadian. Ada di 5 lantai itu ada kejadian yang loncat Ke bawah, bunuh diri. Pas dibuka tahu udah nggak ada nyawa gitu kan. Yaudah tuh saya lanjutkan nyatet ke sebelahnya. Di setiap lorong itu kan kayak ada pengecekan air pump ya. Oke. Air pump itu kita nyatetin meter ya kan. Ini saya biar cepet, maksud saya buka-bukain dulu nih. Ada berapa kamar ya di situ? 20 kamar. Saya bukain satu-satu. Saya bukain. Saya dari ujung lagi nih. Nyatet, tutup. Oke. Nyatet, tutup. Yang ke-10 pas saya tutup, yang belakang buka semua juga. Aduh. Terus habis itu saya langsung lari. Tangga darurat. Saya takut. Langsung lari. Tangga darurat bukan lebih serem lewat tangga darurat ya? Soalnya yang terdekat tangga darurat waktu itu di situ. Jadi posisinya gini nih. Ini lift nih. Nah, terus ini selasar lorong gini gitu. Nah, di sini kamar nih semua ini. Di sini tangga darurat. Jadi saya udah beres ini setengah. Kan ngelewatin si selasar lorong lift. Oke. Ya, nah, pas saya nutup, ini kebuka semua nih. Breng. Udah, saya mau nggak mau udah tuh masuk ke tangga darurat. Emang tangga daruratnya serem juga, Bang. Tapi namanya saya panik. Saya nengok ke belakang, kok ini buka semua. Logikanya gak ada angin di lorong itu, gak ada angin, gak ada apa-apa. Cuman AC sentral. AC sentral gak mungkin, anginnya semana gitu kan. Saya langsung ke bawah tuh. Ke bawah saya baru sadar, tangga darurat, kekunci. Saya kontak HT temen saya, tolong gitu kan. Bukain. Oh, ya udah tuh, dia langsung ke bawah. Kenapa emang? Bang, berdua aja yuk, Bang. Berdua. Kenapa emang? Udah berdua aja yuk. Takut nih gue, serem lagi. Itu dah biasa gitu. Oh. Ya udah gue paham gitu. Kebetulan teman saya yang satu lagi ini agak berani ya. Ya udah tuh, nemenin dia tuh ke atas. Terus ke bawah. Pas di lantai itu kan ada tinggal tiga catat ampere meter lagi tuh. Oke. Kita ke lantai itu pintu ketutup semua. Pintu panel box itunya ketutup. Terus saya, nih halusinasi apa gimana gitu kan. Saya cerita sama dia, Bang, masa gue pas nutup pintu itu yang belakang kebuka semua. Kagak, lu mau halusinasi kali. Beneran, gak percaya, lu lihat aja nih. Ini kuncinya sama gue nih, kunci panelnya kan. Yaudah tuh saya turun ke bawah sama dia. Ini ketutup semua, kekunci. Saya mikir, apa saya belum makan kali ya. Terus apa gimana gitu kan. Yaudah tuh, enggak nih, udah lu catat lagi, 3 lagi. Ya udah catat tuh. Catat, udah beres semua. Ke bawah.
ya udah ke base camp lagi gitu kan, ke base camp dengan muka saya yang pucat gitu. Pas udah pucat banget, pas kejadian itu saya udah kayak ini gue resign kali ya ini. Terus di base camp makan nggak, ya udah bang duluan aja. Kenapa emang baru berapa hari gitu aja lu udah muka lu udah pucat banget. Ya bukannya gitu bang, ngeri juga waktu itu ngeri juga saya pas nutup itu pada kebuka sendiri kayak ada angin kenceng kan, makanya saya lari. Terus saya langsung ke tangga darurat ngontek ente kan. Oh yaudah deh, udah nggak usah di ini ya, masing-masing aja. Ya udah tuh lanjut tuh, besoknya saya masuk pagi, terus 2 hari lagi masuk shift siang ini nih ketemu malam. Ya, dan di situ juga saya pas ke air recycle tuh ya, yang shift 2 ini nih dari jam 3 sampai jam 10 malam. Masuk ke air recycle, mulai tuh saya checklist lagi kan. Checklist masuk ke air recycle itu kan gimana ya tempatnya ya. Jadi nih kita masuk ke lorong, kiri kanannya itu air, kadang ngegolak gitu. Bor aja. Terus kan saya biasanya ngasih chemical ke situ kan. Karena biar airnya bersih dulu baru dibuang ke kali gitu kan. Itu air saya lagi sendiri. Itu air lagi ngegolak begitulah, kayak ngegolak gitu kan, kayak daur ulang. Pas saya ngebuang itu, tangan kan ada ke bawah nih. Kayak ada ngelus. Ser. Terus saya teriak, "Bang, apaan? Ini apaan? Udah cepetan." Posisinya waktu itu 2:30 malam. Waktu itu posisinya. Saya lembur kan dari itu suruh lembur karena ada teman saya satu lagi kagak masuk gitu kan. Saya lembur waktu itu kayak ada yang ngelus gini nih. Saya ngelus ini. Set, "Bang, berasa apaan?" Berasa udah yuk ke atas lagi, ke atas. Pas ke atas saya penasaran kan posisi itu di basement juga nih. Posisinya di basement. Jadi si pompa hidran di basement, air recycle di basement. Tapi bedanya kalau air recycle itu di bawah basement apartemennya. Kalau yang tadi itu di luar, di taman gitu kan. Udah tuh saya penasaran nih, saya nengok ini. Kayak ada bahan lap, apa sih, majun ya? Iya, majun ya. Itu di tembok yang air recycle itunya tuh. Jadi ini airnya, tempat air, cuman di tembok sininya nih itu kayak ada majun begini, cuman gerak-gerak gini kan. Udah tuh saya langsung lanjut ke atas lagi tuh, ibaratnya masuk baru berapa hari ya, tuh posisi lagi lembur lah gitu. Teman saya satu lagi sih ini nggak masuk gitu kan, suruh lembur. Saya bilang udah lembur tapi bertiga ya. Iya bertiga. Yang namanya saya anak baru, disuruh-suruh saya nurut aja gitu kan. Nurut. Udah tuh saya bilang tuh apaan gitu kan, "Bang tuh apaan bang?" Udah naik gitu. Udah saya langsung naik. Udah kalau di sini emang sejarahnya teknisi baru jarang ada yang kuat. Kalau lu kuat lanjut, kalau nggak kuat ya udah keluar gitu kan. Ya udah tuh saya besoknya lagi kan masuk shift jam sore lah. Masuk sore tapi itu nggak ada apa-apa. Masuk shift malam. Shift malam ini kebetulan hari pertama itu si teman saya yang satu ini nggak masuk bang. Nggak masuk teman saya ini. Jadi saya sendiri dong malam-malam kan. Wah udah tuh pikiran tuh kacau. Udah, gue kagak masuk lagi aja apa malam ini keluar gitu kan langsung. Karena kejadian itu masih terngiang-ngiang gitu. Masa baru masuk belum ada sebulan lah gitu kan, udah digituin gitu. Kalau setahun 2 tahun sih 6 bulan ya inilah standar gitu kan. Ini baru masuk udah dapet yang aneh-aneh gitu. Bang kagak masuk, kagak, udah lu temenin sama security aja. Wah nggak bisa gitu, security juga kan ada tugasnya. Dia ketawa balas WA saya kan, udah nggak ada apa-apa. Oh ya udah tuh dia WA saya, checklistnya jam 11 malam aja. Posisi waktu itu malam Jumat. Jam 10:30 malam aja. Jam 11 malam aja. Ya udah. Emang kenapa bang kalau jam 2? Udah lu gue bilangin ikutin aja apa kata gue. Ya ini malam Jumat nih. Ya udah tuh. Checklist tuh mulai. Checklist keliling lagi ke air recycle tuh. Air recycle saya cuman turun aja ngebohong nyatet. Di situ saya perasaan udah gak enak banget bang. Tuh kayak pas mau turun di pojokan kayak ada sesuatu gitu. Kayak ada
itu apaan gitu ya. Masih inget yang waktu di lift. Iya. Lift kan buak, tapi secara beberapa menit saya ngeliat nih ada sosok. Ada sosok bayangan gitu. Bayangan. Terus saya cuman ngebohong aja lah, ibaratnya itu kan ngebohong. Saya ngongok gini, emang kayak ada bayangan. Saya waktu itu mikirnya si pocong. Si pocong itu saya mikirnya kan, tuh pocong kali ya. Jadi saya cuma ngongok ke bawah, ngongok aja gitu kan. Ngongok, udah saya langsung ke atas lagi tuh. Nah terus kebetulan ada security. Kaget lah saya kan. Buka, saya dari basement, dia dari lantai atas, ketemu, teriak loh. Sendiri bang? Iya. Itu gak masuk? Kagak. Lu kenapa? Kagak, ngeri juga bang, sendiri gitu. Udah yuk temenin kan. Nah terus dia cerita, berani banget bang. Iya sendiri gitu kan, berani banget sendiri bang. Iya mau gimana lagi, udah tugas saya gitu kan. Lu kenapa bang? Kebirit-birit dari atas. Enggak apa-apa. Udah cerita aja, per-peran lah nih kita gitu kan sama security. Kebetulan tuh security baru juga gitu. Belum lama saya masuk, dia masuk juga gitu bang. Tadi kan dia pakai cincin nih. Nggak sengaja tuh dia megang tangga darurat, bunyi teng teng gitu kan. Iya. Ada yang ngikutin kan tadi. Ngikutin suara yang sama. Teng teng gitu. Teng 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 teng. Nah dia penasaran. Tahu tuh pas dia nengok ke atas emang gak ada orang, dia lari ke bawah. Kebetulan saya lari juga tuh dari basement ke atas. Jadi ini posisinya pintu darurat. Ini tangga. Nah ini air recycle ini pintunya begini nih, sebelah sama tangga darurat kan. Saya ngebuka, dia turun. Saya lari juga, dia lari juga. Saya takut juga di situ. Udah saya paksain jalan nih di tangga, pelan-pelan jalan. Ini kok rasanya kayak ada yang ngikutin gitu, kayak dia kayak mau lanjut ngikutin saya gitu kan. Yaudah tuh saya lanjut, saya lari. Dia lari juga, nggak tabrakan sih, kepleset doang. Apa lu? Nggak apa-apa. Kenapa bang? Nggak apa-apa. Udah cerita aja yuk, jalan yuk. Yuk jalan. Film-film ya. Iya. Dia kebetulan sendiri juga, ditugasin sama danrunya. Mungkin dikerjain kali ya, anak baru, dites mental kali ya gitu kan. Udah tuh saya keluar sama dia jalan. Ya itu tadi tangan dia nempel di pegangan tangga, itu kayak ada yang ngikutin gitu. Cuman dia waktu itu ngomong sama saya nggak kedengaran jelas. Tapi dia coba getok yang keras nih, teng, keras juga suara sama. Dia turun, dia udah mencoba pelan-pelan nih lari, gitu kan. Enggak lari sih, pelan-pelan lah, enjoy gitu kan. Jiwa security masa takut gitu kan. Ya dia nyoba gitu makin keras. Ya udah dia lari juga, saya lari, dia lari, ketabrak tuh. Enggak ketabrak sih, kayak kepleset aja gitu, kayak debuk. Saya kepleset. Udah dia keluar yuk, ayo udah keluar cerita. Ya tuh gue tadi di bawah kayak ada pocong di pojokan. Terus kata dia, iya di atas juga gue ada yang ngikutin gitu kan. Ada yang ngikutin tangan saya gitu kan, kata dia. Kayak ada yang ngikutin, ngegetok si rolling tangga ya. Rolling tangga ya gitu kan. Iya railing tangga. Oh ya udah bang, baru berapa bulan? Belum lama, sebulan dah gue di sini gitu kan. Lu baru berapa bulan? Baru berapa hari saya bang, udah dikasih begitu. Ini apartemen ngeri juga ya, kata dia gitu. Iya emang nih tower 3 pojokan deket rel, ngeri juga emang gitu kan. Ya udah bang, akhirnya kita masing-masing tuh. Masing-masing, dia ke base camp dia, saya ke base camp saya, ya kan. Posisi jam 3 lewat seperempat, saya ingat banget itu. Jam 3 lewat seperempat, saya ke atas nih. Katanya ada komplainan bocor. Ada komplainan bocor. Saya ke atas, yang komplain lantai berapa mbak? Waktu itu lantai 16, kamar 169 satu berapa gitu, saya lupa juga kan. Udah lama. Saya gedor-gedor, terus saya getok-getok, nggak ada yang nyaut gitu kan. Kata resepsionisnya, kagak, tadi orang dia nelpon, nggak ada mbak gitu kan, nggak ada yang ini. Coba yuk ke atas. Iya, pas dibuka kamarnya kosong, nggak ada orang. Yang nelponnya? Banget. Dan nelpon siapa? Tadi mas ada yang nelpon gitu. Ada yang nelpon nih, katanya bocor. Cuman bocornya saya nggak nanya bocor di mana, makanya saya langsung kontak mas. Ya udah yuk ke atas yuk. Ya udah ke atas. Pas dibuka nih sama dia nih, kan namanya resepsionis punya kunci cadangan kan. Iya. Ya kan, buka, nggak ada orang. Itu bersih, si airnya itu. Ruangannya itu bersih. Nggak kayak bekas ditidurin. Nggak ada orang, saya lihat
kalau apartemen belum disewakan MCB dimatiin. Iya. Ya kan? Kalau kita masuk baru dinyalain kan. Itu kayak emang nggak ada orang, nggak ada bekas orang. Saya masuk juga gelap. Gelap. Sudah, yaudah ayo bang turun ke bawah. Ayo. Lu ngebohongin gua aja. Kagak bang, tadi ada nelfon beneran. Suaranya normal cewek. Gitu kan. Lu mah suka giniin gue, mentang-mentang gue sendiri ya kan. Ya tadi lu jangan badan doang gede gitu. Nyali juga masih gede. Ya segede-gedenya nyali gitu kan. Jiper juga lah gitu. Oke. Maksudnya apartemen gitu kan, rumah ibaratnya rumah berjejer ke atas, bukan rumah kayak real estate gitu kan, ngeri juga saya. Yaudah bang ayo turun. Wah ayo turun. Terus ada dia nanya juga, gimana bang di sini? Enak gak? Ya lumayan lah, baru berapa hari. Mbak gimana mbak? Ya sebenarnya sih saya tahu kamar itu kosong. Dia tahu. Dia cuman ini apa? Tentang saya anak baru. Saya di mop waktu itu di situ. Di mop. Ya, benar-benar sendiri. Ya, dikerjain lah. Iya gitu dikerjain ya. Kata dia. Sekarang gini logikanya. Ya walaupun gua ada kunci cadangan kan beda kunci cadangan sama kunci ini. Ini yang gua bawa kunci buat sewa. Kata dia gitu kan. Ada kunci buat sewa. Lu kagak nyadar. Ya saya kan waktu itu baru kerja di apartemen ya. Saya mana tahu mbak, dibuka kosong. Nah si resepsionisnya itu nggak ngikutin saya jalan ke kamar, dia agak ngejauh gitu kan. Kosong gak ada orang, masa sih ini? Yaudah yuk ke bawah yuk, ayo ke bawah. Si mbak-mbaknya sih biasa aja, si resepsionisnya dicerita gitu kan. Emang sering kayak begitu, emang sering kadang telepon gitu. Dia lihat di daftar daftar tamu nggak ada orang. Daftar sewa gitu nggak ada. Gambarnya cuman si mbak resepsionisnya ini iseng aja kali sama saya apa gimana gitu kan. Ya udah tuh lanjut tuh masuk malam yang kedua nih kan. Malam yang kedua minggu ketiga malam pertama biasalah checklist lagi saya. Checklist pokoknya yang di air recycle itu saya ngebohong mulu dah setiap ke situ. Setiap masuk malam saya ke situ ngebohong mulu. Maksudnya takut. Udah mulai ngerasa nggak enak banget gitu kalau sendiri. Kebetulan teman saya belum datang nih, yang satu nih izin datang jam 12 malam gitu kan. Karena kan anaknya sakit waktu itu, dia ngomong masuk UGD. Ya udah tuh saya mulai checklist lagi. Checklist belum beres ke atas ya kan. Mas tuh lampu apa? Sorot yang emergency stop nyala. Kan logikanya gini mas, Bang Ale, kalau lampu emergency stop itu kalau gak ada suplai listrik itu dia baru nyala kan? Iya betul. Ya kalau nggak ada itu nyolok. Saya pikir MCB-nya turun. Saya cek nyala semua. Saya langsung lihat dah ke plafon ya. Di plafon itu ada kayak orang tahu apa ya? Duduk begitu doang di plafon. Di plafon? Iya, tapi orangnya nggak gede, kecil. Plafonnya itu kan pakai kayak hollow, bukan hollow apa sih? Habim ya, besi gitu ya. Duduk diem gitu aja. Udah saya tutup lagi, gak berani. Bang, orang gimana? Orang, udah aja turun. Orang bang. Tapi sosoknya orang bener. Pakai baju. Saya pikir kuli. Waktu itu kuli lagi ngapain gitu malam-malam kerjain, tapi nggak ada kerja, maksudnya lagi gak ada kerjain apartemen proyek apa gitu. Kan main hallnya kecil nih. Saya ngomong gitu, ada orang gitu. Bang, orang lagi benerin kali ya? Kagak tahu, orang kagak ada kerjaan apa-apaan. Dia turun. Udah tuh turun kan, dari situ turun. Teman saya datang nih. Dari mana? Dari atas ngecek itu lampu emergency nyala. Oh nyala, ya itu mungkin panelnya turun kali. Enggak, kenapa emang? Enggak, udah nggak turun, udah aman. Coba gue cek ya, biasa senior kan ngecek lah, berani. Iya aman. Saya cek lagi, iya aman, nyala apa? MCB-nya nyala, lampunya mati. Saya kok mikir, gue mulu yang dikerjain gitu kan? Apa gimana gitu kan? Ini masa nggak seneng sih penghuni sini? Saya di sini saya
kenapa gitu kan. Saya sempat mikir tuh, udah hampir ya namanya udah hampir mau sebulan ya. Kejadian itu setiap masuk malam ada aja gitu kan. Terus ya udah tuh saya kerjalah biasa, checklist segala macem. Saya tadi habis checklist itu kan, udah saya lanjut tuh jalan checklist ke ruang pompa hidran nih. Saya jalan buka apa namanya, pintu akses buat keluar. Itu tiba-tiba angin kencang banget. Malam tuh angin kencang banget. Nah terus teman saya mau yang berdua ini ada komplainan katanya, berani sendiri, berani. Ini kata-kata dia saya ingat banget, jangan lupa bawa HT. Oh iya bang, HT saya taruh lah gitu kan di baju teknisi. Saya turun, kucuk. Udah buka lah nih, udah buka pintu pompa hidrannya kan, udah kebuka. Biasa saya lupa, saya cantolin tuh pintunya, kuncinya. Saya turun, waktu itu kan saya lagi bawa apa namanya, toolkit, catatan, pokoknya ribet dah. HT saya taruh di tangga, saya catetin semua. Tiba-tiba tuh HT kontak, Yan monitor. Kenapa bang gitu kan. Saya lari tuh dari habis itu kan. Dan saya dia ada trouble yang parah. Lu di mana? Ruang pompa. Kenapa emang? Udah naik. Ya udah naik. Bang di mana bang? Gue masih di lantai. Udah naik dulu. Ya udah naik. Cepetan ke ruangan base camp. Ya udah ayo. Ada apaan? Lu tadi ngontek? Kagak. Ngontek kagak. Ini kayak ada ngontek lu. Ada yang ngontek gue nih. Lu kayak ngontek gue. Tapi emang suara lu, cuman di belakangnya ada suara tangisan. Iya, di belakangnya ada suara tangisan. Kontak bang, masuk, tapi kayak ada suara tangisan. Terus lu gue teleponin kagak masuk, gitu kan? Kan gak ada sinyal gitu kan? Saya lihat, tapi di situ ada sinyal. Emang ada panggilan dia. 4 kali tak terjawab. Pas dia ngontek, Yan masuk, kedengeran. Mungkin pas maaf ya, yang jahil ini ngontek dia. Kan saya nggak tahu. Di situ HT saya taruh di tangga. Saya ini ngiter ruangan ruang pompa itu. Nyatetin satu-satu kan, nyatetin satu-satu. Yaudah tuh, dia habis di base camp cerita gitu. Terus saya ngomong gitu kan, bang gue resign aja deh. Gue diganggu mulu, kata dia. Lu ada jimat kali gitu. Nggak ada jimat, nggak make gitu kan. Enggak, soalnya kalau ini ya gue bisa ngerasa gitu, di samping lu tuh emang auranya beda, kata dia gitu kan. Apaan sih lu bang gitu kan. Udah deh lanjut kerja aja, nggak usah cerita. Jangan resign, temenin gue, kata dia gitu, sembari ngeledek. Ntar kalau lu resign gue gak ada temen masuk malam, siapa lagi, sendiri lagi gitu kan. Ya udah dah, gue nggak jadi resign. Gue baru mau resign nih. Saya malam itu juga mau nulis surat resign malam itu juga. Pusing juga bang. Baru kerja mau sebulan, belum ada sebulan udah dijailin mulu gitu kan. Ya udah tuh, nih malam 3 minggu kerja, malam kedua nih ya, masuk malam. Ya salah, kita checklist lagi gitu kan. Checklist, lanjut ke lantai lagi nih, ngecek biasa, rollingan, maksudnya mastiin aja aman, nggak iseng gabut lah gitu kan. Teknisi banyak gabutnya bang gitu kan. Kalau nggak ada kerusakan ya udah kemana aja lah gitu. Masuk ke waktu itu ke atas ke ruang mesin lift. Waktu itu saya baru buka. Itu kayak bau bangke. Itu ruangan mesin lift. Iya, kayak bau bangke. Tapi saya doang nyium. Teman saya satu lagi enggak. Bang, bau bangke. Bangke apaan? Serius bau nih. Saya nyampe wewean. Masuk angin kali lo. Kagak. Beneran bau bangke. Turun yuk. Ya udah ya turun kan. Pas turun kan di pojokan apartemen itu suka ada panel tuh, kayak emergency panel gitu kan. Tapi kan lampunya nyala nih, ada lampunya nyala kan. Lampunya merah kan nyala. Merah, hijau gitu. Hijau gitu kan. Nah itu kan posisinya lampu merah nih. Itu saya turun, si bang ini nih lagi di lantai, waktu itu lantai berapa ya? Lantai 11. Jadi yang saya bilang nih, kan bentuk salasarnya begini nih, 3 gitu kan. Letter T. Saya turun nih, saya iseng aja ke sini.
Terus dari ujung nih kan kayak ada yang panel itu saya bilang, tapi lampunya warna merah kan 2. Oke. Lampunya merah. Nah terus si bang ini nih lagi ngelamun lah biasa iseng gabut gitu. Saya liatin lama-lama kayak gerak. Set kayak deket lampunya itu. Lama-lama tahu halusinasi apa gimana ya? Itu lampu mati tek 1. Jadi pas si panel itunya kelihatan kayak mata doang 2. Oh. Ya. Bang, lantai 11 nih lagi ada tenan nggak? Nggak ada. Makanya ngajakin ke sini aman lah kita kalau buat gabut. Bang turun yuk. Kenapa bang? Bang turun, ayo deh turun. Yaudah ayo turun. Turun. Saya ngerinya itu nongol lah. Saya takut juga gitu kan. Udah bang turun aja turun. Ya udah turun tuh turun. Nah, waktu itu sosoknya belum jelas banget lah gitu kan. Turun ke bawah, ada trouble nih di lantai 7. Ya udah nih, emang ada tenannya waktu itu kan. Ada tenan. Biasalah ada tenan. Habis bener itu dikasih tip, seneng dong. Ya kan, ayo bang makan yuk, ayo. Oh deh jam 2 malam nih dapat kinan ngopi makan gitu kan. Tiba-tiba waktu itu mati lampu. Deng aja. Tapi kan berapa detik truk genset nyala kan. Oke. Pas perpindahan dari genset ke PLN lagi, itu kan ada detik truk jeda gitu kan. Iya. Pas jeda itu lagi saya lihat di pojokan baru jelas tuh yang bukan sosok ya, yang lampu merah itu panel kayak kebentuk. Oh, kebentuk wujud. Kayak kebentuk wujud mah. Jek kan gitu tuh. Pergantian genset ke PLN kan kayak ada jeda berapa detik kan. Terus saya loncat. Bang, pocong. Serius lu? Iya pocong. Ayo turun. Tapi untung si tenan itu kita udah beres nyantai dulu di lorong itu nyantai kan. Dia waktu itu pas pergantian PLN ke genset, TV-nya nggak mau nyala. TV nggak mau nyala ya biasa lah, induksi cuma dibalik doang kan. Udah tuh balik, pas keluar pergantian dari genset ke PLN, itu kan kita duduk dulu nyantai kan, takut ada tenan yang komplain lagi. Ya udah tuh habis dari situ saya bengong ngeliatin si yang merah-merah itu kan. Nih beneran apa enggak gitu kan. Yang kemarin yang tadi barusan dilihat gitu kan di lantai lain. Pas ganti lagi dari genset ke PLN, jelas sosoknya. Deg seret. Cuman kayak siluet. Dan sih kayak bentuk seret. Iya. Pas nyala ini normal lagi kayak lampu panel ya kan. Makanya saya bilang, bang pocong bang. Lu pocong mulu dari kemarin. Udah yuk turun. Dia takut sayanya gimana gitu kan. Bener-bener saya mau resign, emang waktu itu saya mau resign juga, sama dia ditahan aja gak enak. Soalnya orangnya asik juga nih orang nih, teman saya gitu kan. Ayo udah tuh turun, pas turun lanjut ke atas lagi nih, lagi disuruh nyatet ampere meter lantai berapa ya, itu ada nggak kecatet kan. Dia nggak kecatet. Ini posisinya di lantai berapa itu lampunya sebagian doang yang nyala, lampu lorongnya ya. Lampu lorong nyala. Saya catet ada 3 kamar. Saya mulai nyatet tuh, saya buka, saya jalan lagi nih. Ya itu kebuka lagi sendiri, truk. Itu kebuka lagi sendiri. Itu kebuka lagi sendiri. Nah, tuh dari pintu itu kayak ngintip gini nih. Set. Kepala. Iya. Kepala orang tapi bukan kepala, itu belum bentuk setan ya. Kepala orang, udah bentuk kepala orang. Oh, Kepala orang, tapi matanya putih semua. anjir. Duh, saya langsung diem, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, mau nangis mau ini. Itu baru tuh yang pas jelas. Oh, Saya langsung panik. Udah saya diem aja, bener-bener takut mau pingsan. Bener-bener baru itu kan, saya baru ngeliat, set, itu apaan gitu. Udah tuh itu nggak saya notice buat tutup. Emang paling serem ya kalau di lorong gitu ya. Lagi Saya yang kalau serem lagi tuh lorong hotel. iya itu Lorong hotel atau apartemen itu kan kalau saya kan bukan di apartemen ya. Sering Iya. kalau di hotel. Ya sama persis lah kayak gitu kan lorongnya. Anjing. itu kebuka. Terus saya liatin. Saya emang mau nutup nih, tapi ragu. Diem dulu gitu kan. Takutnya ada apaan, bener nongol. Pala gitu. Set, diem langsung. Udah tuh nggak bisa gerak. Diem bener-bener diem 10 menit. Lemes nyender ke tembok. Udah pasrah nih, kalau keluar beneran mending pingsan ya. Bangun
Kan rame tuh, dibangunin orang, beneran sosok orang gitu. Orang matanya putih, saya juga baru ngeliat gitu. Baru bener-bener ngeliat yang namanya diwujudin goib gitu kan. Mata putih semua, nongol, pala botak. Terus saya diem, saya seret-seret tuh jalan tuh, mana sepatu safety berat kan. Udah tuh saya lama-lama bisa lari gitu kan. Saya turun ke bawah. Bang, tongolin lagi gue nih. Tongolin lagi, ya nongol mulu perasaan. Ini lu ada yang aneh nih di badan lu gitu kan. Emang dia bisa ngerasa juga gitu. Yang saya bilang tadi, apaan yang aneh apaan? Udah gak usah di iniin deh, emang beda lu badannya gitu. Kayaknya tuh sosok sini kayak emang demen sama saya gitu. Kayak demen godain lah gitu kan. Dia tuh masuk shift ke 2 nih, minggu ketiga, shift malam, cuman yang hari keduanya. Dia tuh masuk, checklist lagi, ke ruang pompa lagi, pompa hidran, ke bawah sama dia nih. Tapi dia di atas lagi, nggak mau turun juga, nggak tahu kenapa. Dia nggak mau turun juga, nggak tahu kenapa tuh. Ya udah tuh saya turun ke bawah. Tiba-tiba si pompa hidrannya jalan nih, muter. Kan otomatis kalau muter itu ada indikasi kebakaran dong. Oke. Ya kan, bunyi cucu segala macem. Saya ke atas tuh, cuk. Itu gedung sepi. Pompa muter nih, saya lagi ke bawah. Saya kan habis checklist, saya pastiin itu udah otomatis semua kan. Apa otomatiknya error apa gimana kan. Tapi kan kalau nggak ada indikasi kebakaran, apa asap segala macem, nggak mungkin nyala gitu kan. Udah tuh saya pas bunyi gitu panik dong. Saya ke atas, saya samperin, bang, bakaran ya, ini apa namanya security kan nih ngerokok nih gitu kan. Takutnya kan asap rokok juga kan suka apa sensitif kan. Kagak, orang gedung diem, itu di bawah orang bunyi berisik banget. Udah yuk cek ke bawah, ayo cek kok, apaan nih orang diem. Saya cek lagi, oh iya nih pompa pada diem gitu kan. Pompa kagak apa, jadi kayak pas saya step sendiri itu ke bawah, ada aja gitu. Entah saya yang ditepok sama teman, menyerupai teman saya. Banyak ya. Pompa hidran itu jalan sendiri gitu kan. Enggak nih orang diem, nggak ada apa namanya, nggak nyala, lu halusinasi mulu gitu kan. Banyakan ini kali lu minum apa gitu kan. Kagak lah, gue masih sehat, badannya normal gitu. Ya udah tuh posisi itu jam 1 malam kan. Pas jam 2 malam iseng nih kita nih, bang itu kan bocor tuh, apa namanya, pipa hidrannya bocor kan, ngelas yuk. Lu yakin jam segini malam-malam ngelas? Kita mau ngapain lagi, bete gue nih. Ya udah ayo ngelas. Pas ngelas waktu itu kita emang lagi cerita horor. Ya pengalaman dia. Dan pengalaman saya. Pas cerita horor itu tiba-tiba lampu di ruang pompa hidran itu mati tuh. Mati semua. Karena berdua nggak ada rasa takut dong. Tapi ya dempetan gitu. Nggak peluk-pelukan. Enggak, untungnya gitu kan. Masa dia udah punya suami, istri, doyan saya juga gitu. Nggak mungkin dong. Kan ada obeng tusuk ya. Enggak tuh. Deh. Apa? Pakai senter. Iya, pakai senter, dinyalahin, nggak ada apa-apa kan, normal. Pas normal, dia ke atas nih, beli makanan. Bang, jangan tinggalin gue lah. Ikut. Udah lanjut, lo ini aja ngelas. Cuman pendek kok ngelasnya, kata dia gitu. Tapi gue takut nih bang, perasaan gue gak enak. Udah nggak ada apa-apa, orang bukan malam Jumat waktu itu kan. Ya udah tuh, habis itu saya ngelas. HP saya ada yang nelpon. Saya angkat, nggak ada suara kan. Diam aja kan, saya pinjol. Ya kali pinjol malam-malam ya. Ya udah tuh, saya tutup. Ada nelpon lagi nih. Terus ada yang bilang katanya, jangan kerja malam-malam berisik. Saya pikir resepsionis kan. Tapi kan ngelas, bukan gerinda. Ngelas nggak berisik dong. Ceret Gitu doang kan. Kalau gerinda breng baru. Paling gerinda dikit-dikit doang gimana. Ngalusin doang kan. Enggak orang cuman ini doang. Apa namanya? Saya terusin. Enggak, orang cuma ngelas doang, Mbak, gitu kan. Tutup tuh. Udah saya lanjut kelas lagi.
Terus ada telepon lagi nih, diangkat sama saya. Halo, kenapa nih? Ada apa ya gitu kan? Ada komplainan apa enggak? Ini siapa? Jangan berisik gitu kan. Kerja jangan malam-malam ganggu saya aja. Saya langsung bilang, ini siapa ya? Tek, langsung mati. Kebetulan waktu itu kan teman saya lagi beli makanan tuh. Iya. Dia lagi beli makanan. Terus saya ngomong, setan sialan. Oh, ngomong kayak gitu. Setan sialan gitu kan. Nggak takut gua ya kan. Sok berani. So berani. Ya udah tuh. Saya lanjut ngelas, mati lagi lampu. Teng. Wah, panik sendiri. Mau kabur, pintu atas tutup. Itu pintu yang buat ke atas ditutup kan, ketutup. Nggak kelihatan, maksudnya kalau dari basement pintu kebuka itu kan kelihatan ada cahaya lampu masuk ya. Oke. Ini teman saya ditutup gitu kan, maksudnya biar nggak berisik juga gitu kan, agak ngegerinda-gerinda dikit. Udah saya nyalahin, saya pas ngontek naikin MCB breaker, terus setiap sudut nongol bang. Setiap sudut nih sekarang. Setiap sudut si hidran ini nongol, dan itu hantunya setengah doang, pocong tapi nggak ada kakinya, Oh. melayang. Dan itu bener-bener kayak apa ya, saya ngeliatnya pingsan waktu itu, emang saya pingsan. Mata tuh kayak langsung burem, mata burem kayak apaan, tiap pojok ada. Itu matanya putih, senyum kayak, tahu musuhnya Spiderman yang Venom, Iya. lebar, tapi dia setengah doang. Setiap sudut ada. Saya mau, ya udah gak bisa lari itu. Saya udah tinggal tidur, Jadi udah di situ. pingsan. Saya pingsan, benar-benar pingsan tuh, benar pingsan. Ya udah tuh, benar-benar pingsan. Setengah jam teman saya datang, bangunin, bangun, lu jangan tidur sini. Saya langsung gagapan, narik, ayo cabut yuk. Kenapa emang? Udah cabut dulu, udah cabut. Yang nelpon gua tadi siapa? Jangan ngerjain gini lah gitu kan. Saya udah mulai serius nih, udah mulai capek lah kalau dikerjain mulu gitu kan. Yang ngerjain gua siapa? Kagak ada. Terus udah saya ributin gitu kan. Nggak ada ngerjain lu. Ini nomor siapa nih? Coba aja lu telepon, nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Saya bingung kan di situ kan. Ya juga ya, ini nomor siapa dong? Udah yuk, ya udah tuh. Pocongnya itu benar-benar rupanya, wah serem banget ya bang. Masih terngiang-ngiang sih di. Dia kebelah atau emang gimana? Emang setengah, sosok wujudnya setengah, bener-bener setengah, nggak ngeliatin semua. Tapi itu serem banget, bener-bener kayak putih. Saya ingat matanya juga putih, sosok mukanya kulitnya ya, kulitnya hitam. Terus sosok bibirnya itu nyengir itu, yang saya ingat banget ya. Saya ingat banget. Lebar gitu. banget. Pada senyum, udah gitu kan. Saya pingsan, saya nggak kuat, benar-benar nggak kuat, gitu kan. Udah tuh. Terus saya ke atas, nggak taunya emang si itu ada yang nempel satu sama saya. Oh, oke. Ada yang Si nempel nih. pocongnya ini atau gimana? Iya, Oke. ada yang nempel satu sama saya gitu kan. Ada yang nempel satu. Waktu itu saya sakit. Habis kejadian itu saya berapa jam itu panas dingin. Panasnya bener-bener wah sakit banget ya pokoknya dah, badan Langsung gitu demam, langsung sakit ya. Terus nggak saya pusingin juga kali, apa masuk angin apa gimana gitu kan. Ya udah tuh, besok paginya pulang nih. Besok paginya pulang, saya berobat ke puskesmas gitu kan. Bilangnya mau masuk angin. Apa kurang makan, telat gitu kan. Habis telat makan, ya udahlah saya kerja lagi lanjut, namanya masih baru sebulan gitu kan. Baru sebulan masuk dua shift itu kan. Saya normal biasa lagi, nggak ada lagi. Pas masuk malam itu tiba-tiba sini saya berat lagi nih. Kalau pas habis kejadian itu setiap masuk malam berat sini saya. Oke, aduh kok sini gue berat banget bang gitu kan. Masuk angin kali udah dibekam kata dia gitu kan. Nggak mau dibekam. Udah tuh saya checklist lagi biasa lah. Anehnya ke ruang pompa
nggak kejadian apa-apa lagi tuh. Tapi sini saya berat. Ini saya berat. Sini saya berat. Saya pas buka takut kejadian lagi kan, karena saya posisi waktu itu lagi kurang enak badan. Saya masuk dalam, kok tumben nggak ada kejadian apa-apa kan. Udah tuh saya checklist segala macem ke atas, tidur dah nih, saya gak enak badan kan. Bis checklist saya tidur tuh jam 12:30 siang. Dimimpiin, saya tiba-tiba ada dalam mimpi si sosok itu. Saya tidur malam itu kan, saya dilatin dulu nih, apartemen emang batas tanahnya nggak nyampe situ. Situ ada kuburan. Situ ada kuburan, tapi yang si punya ininya dalam mimpi saya tuh maksa. Nah, terus di situ kayak ada apa sih, tengkulak ya, bukan tengkulak, apa sih yang megang wilayah situlah. Akhirnya apa tengkulak apa ya? Ya, apa sih? Yang megang lah gitu ya, jakamnya lah. Akhirnya ke ACC lah, tanah itu dibeli, tapi tanah itu kuburan, cuman beberapa kayak kuburan makam keluarga lah gitu ya. Cuman di situ kalau saya lihat cuma ada 7 makam. Dibeli ya udah tuh langsung di iniin aja, katanya itu makam leluhur gitu, makam yang udah lama makam tua berarti ya. Makam tua. Dan di situ kan saya langsung bangun ya udah tuh saya bangun melek kan, langsung tuh saya benar-benar drop sakit. Saya di rumah, saya berobat nggak ada hasil. Akhirnya saya manggil orang pintar nih kok badan berat banget, ada apa ya gitu kan. Ini mah dari kantor, sosoknya serem gitu kan. Sosoknya emang kayak gimana, saya pernah nggak tahu nih, saya juga padahal mah tahu gitu kan. Ini katanya pocong, cuman badannya setengah. Ngikutin, kok bisa sih gitu kan ya. Emang nih ada bawaan dari leluhur saya gitu kan. Jadi tuh ibaratnya dia kayak ribut lah sama bawaan. Bentrok gitu, jadi ngintilin saya mulu gitu. Akhirnya ya udah tuh saya sakit seminggu, diobatin tuh sama orang pintar itu. Ya udah, saya akhirnya memutuskan untuk resign dari apartemen itu, Bang Ale. Begitu Bang Ale ceritanya. Jadi teror pocong basement pompa hidran. Berarti masuk akal tuh yang saya lihat siluet itu kan setengah doang tuh. Benar. Gitu. Berarti dari si bawah, di bawah itu. Jadi ibaratnya si yang ini nggak terima gitu, dia bakalan ngeganggu terus apartemen tower 3 ini gitu. Total ada berapa nih yang dilihat waktu sebelum pingsan itu? 6. Jadi ini ruangan nih. Ya. Tangga turun 1, 2, 3, 4, atas 2 nih. Tangga 6. Orang saya diem, mau lari juga nggak bisa, mau udah saya pingsan aja di situ. Udah benar. Iya, dari mulai kejadian pompa hidran nyala sendiri kan yang tadi. Terus kebakaran, saya keluar gedung ayem, masuk lagi ke dalam, pompa hidrannya mati. Tuh saya udah mulai nggak kuat lah di situ. Saya akhirnya memutuskan untuk resign dan cari kerjaan lain lagi. Ternyata emang kenyamanan atau ini sih kerjaan perlu juga ya gitu. Iya benar, kalau kita nyaman ya udah, walaupun kerjanya apa aja, kalau kita nyaman ya kita jalanin gitu ya. Kalau di situ kan emang benar-benar, kalau posisi saya jadi ini ya, saya juga memutuskan untuk resign karena saya juga orangnya agak penakut ya. Iya. Waktu saya emang beneran yang itu mau resign kan, Bang, resign aja dah gitu. Cuman saya tahan gitu. Sayang gaji kan, belum sebulan. Iya. Ya, udah terima gaji. Kejadian itu udah resign aja dah, saya ambil gantungan saya gitu. Terus kenapa Mas nggak kuat, kata orang stafnya. Iya nggak kuat saya. Oh, jangan cerita-cerita ya. Iya. Tutup aja. Tapi ini si makam ini nih yang didatengin lewat mimpi itu satu keluarga full bener keluarga. Cuman saya di situ cuman dikasih lihat kayak ini makam digusur
itunya gitu, nggak dikasih lihat kayak ribut-ribut, enggak, cuman bener-bener kayak pembangunan proyek bener-bener digusur, diiniin gitu, kagak. Aduh. Itu pewarisnya kok tega ya ngejual ininya ya. Kalau emang bener kejadiannya seperti itu gitu ya. Saya juga nggak tahu dah tuh. Bukannya dipindahin dulu. Iya, harusnya itu kan dikeruk, dipindahin dulu kan. Iya, betul. harusnya. Yang tulang belulangnya itu seenggaknya harus kita pindahin dulu gitu Iya, kan. betul. Kayak gitu Bang Ale jadiannya. Itu nyampe yang sosok setengah badan itu. Sama yang manusia mata putih itu loh. Iya, iya. Yang nongol. Itu bayangin saya lagi diem, lagi bengong, pintu kebuka kan. Brek. Angin kali. Saya mau maju baru 2 langkah. Saya diem tuh, ikutin kata hati. Ya. Gak enak nih. Mundur lagi lah bagaimana. Pas mau mundur nongol gitu. Oke. Itu Bang Ale cerita. Menarik banget ini, serem banget nih pengalaman Bang Septian ya. Iya. Selanjutnya setelah ini nggak ada lagi cerita-cerita lagi di tempat yang baru mungkin. Belum sih. Belum ya. Belum. Mudah-mudahan jangan Bang. Ya. Janganlah, saya juga mau kerja anteng. Oke, Ya. terakhir Bang. Ada yang mau disampaikan ke penonton di rumah sebelum kita tutup podcastnya? Apa ya? Baca doa lah sebelum bekerja. Nah, betul. Oke, sebelum bekerja walaupun mau kemana aja pastikan berdoa atau membaca bismillah Bang. Karena setan nggak mandang-mandang kapanpun dia nongol, pasti nongol. Oke, Bang Septian. Nah, JPker, itulah tadi obrolan misteri bersama narasumber kita, Bang Septian. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman mistis, menarik, yang mau diangkat ceritanya di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Septian, Ya. terima kasih Thank you, buat Bang Ale. waktunya, Bang. Ya. Snack, jangan lupa main-main lagi ke Siap. sini, Bang, ya. Nanti Ditunggu. banyak nih cerita. Sampai jumpa.